Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai artikel, di mana ada dua kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Kemudian yang kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Apakah ada yang tahu artikel itu apa? Nah, artikel itu adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak atau di media sosial, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Jadi dalam artikel itu berisi fakta dan opini. Nah, fakta itu adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti ini. Telah terjadi banjir di Jakarta yang menyebabkan korban tewas sebanyak 12 orang. Itu contoh fakta. Kemudian yang kedua adalah opini. Nah, opini ini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Contohnya, ketoprak adalah makanan yang paling enak di Indonesia. Itu adalah sebuah contoh opini. Nah, kemudian di sini ada beberapa ciri kalimat fakta. Yang pertama, kalimat fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kalimat fakta itu berisi data-data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka dan bersifat kualitatif atau berupa pertanyaan. Kemudian, ciri-ciri kalimat fakta yang ketiga adalah mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Kemudian, ciri kalimat fakta selanjutnya adalah dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kemudian, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Nah, selanjutnya, kalimat fakta itu biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H. Kemudian, ciri kalimat fakta selanjutnya adalah menyatakan kejadian yang sedang atau telah atau pernah terjadi. Kemudian yang terakhir, ciri kalimat fakta itu biasanya pengungkapan fakta ini cenderung deskriptif atau apa adanya. Kemudian ada ciri-ciri kalimat opini. Nah, ciri-ciri kalimat opini yang pertama adalah kebenaran opini itu dapat benar atau salah, tergantung data pendukung atau konteksnya. Yang kedua adalah bersifat subjektif atau tergantung pada kepentingan tertentu dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki narasumber. Dan yang keempat, ciri-ciri kalimat opini itu berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Yang selanjutnya, kalimat opini itu merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun pendapat kelompok. Kemudian ciri-ciri kalimat opini yang selanjutnya adalah informasinya atau informasi yang disampaikannya itu belum ada pembuktiannya. Dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, atau sebaiknya. Dan pengungkapan kalimat opini ini cenderung argumentatif dan persuasif. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh kalimat fakta dan opini. Yang pertama, contoh kalimat fakta. Tadi malam, Liverpool berhasil menang 2-0 atas Chelsea lewat gol yang dicetak oleh Steven dan Luis. Nah, itu adalah kalimat fakta. Kemudian yang kedua, contoh kalimat opini. Karedok adalah makanan paling enak di dunia. Nah, yang ketiga, contoh kalimat fakta. Kunjungan turis asing ke Pulau Komodo terus meningkat. Kemudian, contoh kalimat opini, sebaiknya jangan terlalu banyak beraktivitas ketika demam. Nah, selanjutnya ada
fakta. Fakta itu ada dua jenis ya anak-anak. Yang pertama ada fakta umum dan yang kedua ada fakta khusus. Nah, fakta umum ini adalah fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Itu adalah kalimat fakta yang memang sudah kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Kemudian yang kedua adalah fakta khusus. Nah, fakta khusus ini adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contoh kalimatnya, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu coronavirus. Seperti itu misalnya ya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis kalimat opini. Ada dua jenis kalimat opini. Yang pertama adalah opini perorangan atau individu. Kemudian yang kedua ada opini umum. Nah, yang pertama opini perorangan itu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contohnya seperti ini. Sepertinya nanti sore akan turun hujan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada opini umum. Nah, kalimat opini umum ini biasanya pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contohnya, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Ada 3 langkah dalam menyusun opini menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, opininya itu harus relevan atau diperkuat dengan fakta. Kemudian yang kedua, opini itu harus logis. Dan yang ketiga, opini itu harus jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa dalam artikel itu terdapat fakta dan opini. Nah, untuk menyusun opini dalam sebuah artikel itu, opininya harus diperkuat dengan fakta. Kemudian yang kedua, opininya harus logis dan opininya harus jelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kebahasaan dalam artikel. Untuk hari ini mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.